Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ada informasi lainnya pemirsa, evakuasi penambang di tambang ilegal Banyumas memasuki hari keempat hari ini. Tim Basarnas, BPBD, dan TNI AL mempersiapkan skenario lain jika air masih belum berhasil dikurangi dengan cara dipompa. Informasi selengkapnya akan disampaikan Reida Pulpi dari Banyumas, Jawa Tengah. Reida, selamat siang. Bagaimana evakuasi hari ini? Apa skenario yang dipersiapkan jika air masih belum berhasil dipompa? Ya, Valen, informasi yang kami peroleh dari tim gabungan BPBD, Basarnas dan juga TNI AL yang ada di lokasi di Banyumas, Jawa Tengah, bahwa pagi tadi air sudah berkurang, namun ini masih cukup sulit untuk dilakukan penyelaman atau diving. Meski begitu, Basarnas dari Jakarta ini sudah datang kemari untuk diperbantukan untuk melakukan evakuasi 8 penambang yang hingga hari ini merupakan hari keempat masih belum dapat dievakuasi beserta dengan sejumlah peralatan juga pun ini juga sudah dibawa dan dipersiapkan kemari jika sewaktu-waktu diperlukan, seperti peralatan untuk menyelam ini sudah dipersiapkan, kemudian juga alat untuk menentukan atau mencari orang di reruntuhan termasuk di dalam tambang ini dapat ditemukan melalui gerakan atau pernafasan. Ini juga sudah dipersiapkan untuk dipergunakan, namun kembali lagi debit air yang masih cukup tinggi ini menjadi salah satu kendala untuk dilakukan ya evakuasi dari ke-8 penambang yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Kemudian selain itu juga nanti ada sejumlah pilihan yaitu penyelaman, meskipun ini cukup tidak efektif dikarenakan ke bawah ini cukup dalam. Diperkirakan para penambang ini terjebak di sekitar 40 meter, namun karena adanya tambang yang berbentuk vertikal kemudian horizontal diperkirakan ada di jarak sekitar 80 hingga 90 meter. Tentunya ini mempersulit untuk dilakukan penyelaman. Belum lagi lokasi atau jarak begitu ya dari lebar dari jarak dari lubang ini juga cukup sulit, hanya sekitar 90 cm saja, di mana di satu orang dewasa dengan membawakan peralatan penyelaman tentu ini akan sangat menyulitkan. Kemudian kayu-kayu penyangga yang tentunya lapuk karena sudah terkena air, ini juga menjadi salah satu kendala apabila dilakukan penyelaman. Kemudian untuk pilihan lainnya adalah dengan menutup atau menyekat dari titik sungai yang mengalir ke tempat saya melaporkan saat ini jaraknya sekitar 5 km dari sungai. Namun perlu saya informasikan bahwa titik-titik tambang ini tidak hanya ada 1 atau 2 titik saja, bahkan ada puluhan bahkan ratusan, dan yang terdekat ini hanya beberapa ratus meter saja dari sungai. Ini yang nanti rencananya akan ditutup. Dari tim gabungan sudah berkoordinasi dengan PU untuk melakukan penutupan meskipun ada sejumlah kendala. Demikian Valen. Reida, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisinya di sana? Di mana lubangnya, kemudian di mana sungai yang kemudian menyebabkan airnya masuk ke dalam lubang itu? Iya, saya akan menunjukkan kepada Anda seperti ini pemirsa. Di sini ada sejumlah rumah-rumah kayu, ada beberapa lebih dari 1. Nah, di dalam sini itu adalah lubang-lubang yang dijadikan tambang ilegal yang berupa sumur, lebarnya hanya sekitar 90 cm. Tentunya ini sangat sempit apabila harus lebih dari 1 orang masuk. Kemudian di dalam masing-masing rumah ini ada lubang, tidak hanya berbentuk vertikal saja, namun juga horizontal, kemudian vertikal lagi, kemudian horizontal lagi, dengan kedalaman mencapai 60 meter. Nah, tentunya ini akan mempersulit untuk evakuasi. Sementara untuk sungai itu ada di bagian di sebelah sana, di belakang sana pemirsa. Dari tempat saya melaporkan jaraknya kurang lebih 5 km. Namun karena ada banyaknya titik-titik atau lubang-lubang dari galian ini, jarak terdekatnya hanyalah beberapa ratus meter saja. Inilah nanti yang direncanakan akan ditutup. Namun karena akses jalannya memang sempit dan juga cukup sulit alat berat untuk masuk, sehingga ini mempersulit tim evakuasi dan juga PU untuk menutup lubang tersebut. Kemudian kendala lainnya yang ditemukan adalah belum ditemukan patahan mana yang menyebabkan sumur Bogor. Sumur Bogor ini merupakan tempat dari 8 penambang ini terjebak. Ini masih belum ditemukan di mana patahannya, sehingga cukup sulit untuk menutup aliran yang merembes ke dalam sumur tersebut. Namun hari ini masih terus dilakukan observasi apabila kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-pilihan lain untuk dapat dilakukan untuk segera mengevakuasi 8 penambang-penambang tersebut. Apakah nanti memang akan ditutup, disekat, ataukah nanti juga akan dilakukan penyelaman, tentunya masih
lakukan observasi. Nah, sementara saat ini tim gabungan ini sedang melakukan observasi untuk melihat arus air. Karena tadi kami berbincang dengan tim BPBD bahwa arus air ini memang di bawah ternyata cukup deras di jam-jam tertentu sehingga masih dilakukan pemetaan, mapping pada pukul berapa saja sekiranya nanti dapat dilakukan penyelaman ke dalam. Akan dilakukan ditentukan nantinya juga sejumlah pilihan-pilihan yang mungkin untuk mempercepat evakuasi ini. Demikian. Reda Pulpi, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari TKP terjebaknya penambang ilegal di Banyumas, Jawa Tengah.